Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel MA Tech. Nah, kali ini kita akan unboxing sebuah HP yang harganya tuh murah banget. Cuma 500.000 aja, kondisi baru, garansi resmi. Tapi nggak tahu sih, ini garansinya itu masih berlaku apa enggak. Nah, di sini ada Geniora Gen 1. Nah, ini kalau diartikan dalam bahasa Jawa itu ada artinya loh. Geni itu api, ora itu artinya tidak, jadi tidak berapi. Nah, HP ini cocok banget buat bocil-bocil yang di situ belum mengenal game seperti ya Mobile Legends. Ya masih game-game ringan, terus aplikasi edukasi, dan mantapnya HP ini bisa kita kontrol menggunakan HP kita sendiri. Supaya kita bisa membatasi aktivitas bocil kita ya, kapan waktunya berhenti main HP, kapan waktunya tidur, makan, dan lain-lain. Atau cocok juga buat orang tua yang di situ baru pindah dari feature phone ke smartphone. Oke, untuk boxnya tampilannya seperti ini, warnanya itu putih. Di sini ada tulisan Gen 1, ada gambar si HP-nya, Geniora Parent. Terus di bagian belakang ini ada keterangan spesifikasi singkat ya, seperti RAM-nya itu 2 GB, layar 5,45 inch HD+, rasionya itu 18:9. Ternyata di sini ada sensor pemindai sidik jarinya loh. Mantap, 500 ribuan ada sensor pemindai sidik jari. Kamera 8 megapiksel plus 8 megapiksel. Nah, ini maksudnya kamera depan dan belakangnya itu resolusinya sama 8 megapiksel. Android versi 9 ya, karena memang ini bukan HP keluaran terbaru. HP yang harganya sekarang itu udah turun. Dulu itu ya mungkin sekitar 1 juta lebih. Terus Geniora Apps. Nah, ini adalah aplikasi yang kita install untuk mengontrol HP ini. Dibuat oleh PT Oksa Teknologi Indonesia, made in Indonesia. Untuk warnanya itu space blue. Yuk lanjut kita buka. Oke, di dalamnya yang pertama di sini ya pastinya kita itu dapat si HP-nya. Oke, kita taruh dulu. Kemudian kita buka lagi. Di sini ya nggak ada apa-apa, tak kira. Untuk buku panduan dan kartu garansi ditaruh di sini. Kemudian ada kepala charger. Ini kita lihat untuk outputnya itu berapa ampere. Nah, di sini punya output 5 volt 1 ampere aja, alias 5 watt. Terus ada kabel USB. Nah, untuk tipenya di sini jelas masih micro USB, belum Type C. Masih dapat earphone, jarang-jarang banget HP lain dapat earphone kayak gini. Modelnya ya seperti ini. Terus ada buku panduan dan juga kartu garansi. Nah, mantapnya di sini kita masih dapat silikon case. Warnanya ini masih bening ya, nggak begitu kekuningan. Jadi dalam paket penjualannya ini termasuk komplit. Masih dapat silikon case dan juga earphone. Oke, ini kita rapiin dulu. Dan kita lihat si HP-nya, Geniora Gen 1. Nah, di bagian depan ini masih ada plastik yang menempel, kita lepas. Lah, ini untuk screen protectornya itu ikut kekletek. Ya, nggak apa-apa lah. Kemudian di bagian belakang ya di sini nggak ada plastik yang menempel. Jujur sih, pertama ngelihat HP ini untuk build quality-nya itu mantap, meskipun untuk bahan back covernya ini tuh dari plastik, tapi jujur ini tuh rapi banget kalau dibandingkan dengan HP lokal, maaf ya, seperti Advan, terus Evercost yang di harga di bawah 1 juta. Ini tuh punya finishing yang jauh lebih baik. Untuk bagian back covernya ini punya finishing glossy, dan bagian depan ini layarnya juga kelihatan hitam pekat. Kalian bisa lihat sendiri ya, ini asli hitam pekat. Oh, ternyata udah nyala aja. Nah, ini kita cek dari sisi per sisi. Di samping kanan ada tombol power, di atasnya ada tombol pengatur volume, terus di sisi atas ini kosong aja. Lanjut di sisi kiri ini juga kosong, di sisi bawah ada port micro USB, lubang untuk mikrofon, dan lubang jack audio 3,5 mm. Di bagian belakang ada lubang untuk speaker, tulisan Geniora Phone, sensor pemindai sidik jari, kamera, dan LED flash. Nah, ini kalau kita lihat, kalian tebak mirip dengan HP apa? Ya, pasaran sih banyak HP yang desain kamera belakangnya seperti ini di zaman dulu. Dan di bagian depan ini ada layar, lubang untuk earpiece,
kamera depan, dan sensor-sensor. Jujur sih, untuk layarnya ini dalam keadaan mati itu hitam pekat loh. Ini untuk backupnya itu bisa dibuka ya. Jadi bukan model SIM tray. Nah, di dalamnya seperti ini. Ada slot dual SIM, slot micro SD. Untuk baterainya meskipun untuk backupnya ini bisa dibuka, tapi nggak bisa dilepas, alias baterai tanam. Oke, seperti ini tampilan layar utama dari Geniora Gen 1 dengan ukuran layar zaman sekarang itu compact 5,45 inch, di mana di zaman sekarang itu rata-rata udah di atas 6,5 inch. Untuk aspek rasionya di sini pakai 18:9, jadi wajar untuk dagu dan jidatnya itu tebal karena memang ini bukan HP keluaran terbaru. Nah, untuk aplikasi bawaan bisa dikatakan ini tuh bersih ya. Cuma ada aplikasi, bukan bloatware sih. Memang ini aplikasi bawaan dari Geniora untuk menggunakan fiturnya, yaitu Geniora 456 dan Family Chat. Lainnya tuh ya bisa dikatakan bersih. Kita cek di setelan. Untuk UI-nya memang di sini lebih ke stok Android. Kita cek di sistem tentang ponsel. Nama perangkat Gen 1, versi Androidnya itu 9 dengan security patch level di 5 Oktober 2019. Ya, memang cukup lama. Tapi ini bukan versi Android yang jadul banget ya. Di zaman sekarang itu masih banyak aplikasi yang support. Nah, kita cek di update sistem, kira-kira ada pembaruan apa enggak. Nah, di sini nggak ada pembaruan lagi ya. Sekarang sudah versi yang paling update, versi yang paling baru. Oke, kita cek di aplikasi yang sudah saya install. Ini sedikit aja ya, karena memang kalau kita lihat dari speknya memang nggak perlu untuk tes AnTuTu benchmark dan lain-lain. Kita cek di aplikasi device info HW. Terus masuk ke SoC, di sini pakai MediaTek MT6739WB. Ini masih quad core. Clock speednya itu 1,5 GHz atau 1495 MHz. Untuk fabrikasinya di sini tidak terbaca, yang aslinya ini 28 nanometer. Untuk GPU pakai PowerVR ROG GE8100 ya, memang seri prosesor yang udah lama dipakai di zaman sekarang, masih bisa lah ya kalau buat sekedar WhatsAppan aja. Memang dari spesifikasi hardware HP ini bukan satu hal yang diunggulkan. Yang diunggulkan itu adalah fitur Geniora Apps. HP ini bisa dikontrol menggunakan HP lain. Terus ke bagian screen atau layar, resolusinya 720 x 1440 atau HD Plus ya, ini udah mantap. Untuk harga HP 500.000. Apalagi ini layarnya kan cuma berukuran 5,45 inch. Jadi itu kalau dibandingkan dengan HP zaman sekarang itu masih banyak yang resolusi sama tapi ukuran layarnya itu 6,5 inch. Di sini PPI-nya tuh lebih padat, lebih enak dilihat. Penyimpanan RAM-nya itu cuma 2 GB. Terus untuk internal storage dari 16 GB yang bisa kita pakai sekitar 11 GB-an. Ya cukup longgar karena memang ini pakai stok Android, itu pun versi lama. Kalau versi yang lebih baru itu lebih banyak memakan storage ya untuk sistemnya. Kamera belakang 8 MP, untuk depan ya sama 8 MP. Baterainya 3100 mAh. Sensor kita cek di aplikasi sensor box aja, kira-kira ada apa aja nih. Di sini nggak bisa berharap lebih ya, sensor magnet nggak ada, gyro juga nggak ada. Tapi untuk sensor cahaya di sini masih ada. Untuk multi sentuh kita tes, kira-kira mendukung hingga berapa titik sentuhan. Nah mantap, jarang-jarang banget HP di zaman sekarang itu yang punya harga 500.000 punya 10 titik sentuhan. Itu masih banyak loh HP keluaran terbaru ya, terutama dari Transsion Holdings, itu Infinix, Tecno, itu hampir semuanya 5 titik sentuhan aja. Ini udah 10 titik sentuhan. Terus kita lihat di bagian kamera belakang 8 MP, depan juga 8 MP ya. Mode-modenya cuma gini aja, gambar dan video. Nah ini sekilas saya lihat kok kameranya termasuk bagus ya, untuk resolusi yang cuma 8 MP loh. Seriusan, kalau dibandingkan dengan 8 MP brand lokal seperti Evercost Advance, ini kerasa jauh beda.
Kita coba jepret. Coba lagi. Terus untuk depan ini juga 8 megapiksel dan serius juga 8 megapikselnya di sini real. Maksudnya itu nggak bisa dibilang jelek loh. Ini termasuk bagus. Kita coba jepret ya. Kita coba lagi. Nah, di sini saya udah coba ya, coba otak-atik fitur dari Geniora Parent. Di sini tuh nggak jalan. Mungkin ini softwarenya itu beda dibanding HP Geniora Gen 1 yang lainnya. Karena biasanya di HP lain ya, kita tap dan tahan. Di sini ada menu link dan juga SOS. Di sini nggak ada loh. Seriusan di sini nggak ada. Ini sudah saya coba juga install di HP lain aplikasi Geniora Apps. Dan saya coba login ke aplikasi Geniora 456. Di sini juga nggak bisa ya, itu gagal terus. Ya mungkin ini masalah software sih. Saya coba update sistem nggak ada firmware terbaru juga. Jadi mungkin ini harus di flash menggunakan firmware Geniora yang bisa menjalankan Geniora Apps. Di sini asli nggak bisa. Intinya di sini nggak bisa sih ngejalanin aplikasi Geniora Apps ya. Sudah saya coba otak-atik itu ternyata nggak bisa. Jadi ya umumnya dipakai HP seperti yang lainnya, penggunaan biasa. Ya di zaman sekarang kalau buat WhatsApp ini masih bisa. Buat nonton YouTube juga masih bisa. Asalkan ya harus sabar aja ya. Misal di WhatsApp itu banyak grup dan banyak notifikasi masuk, itu bakal kerasa lambat karena memang prosesornya itu masih kuat, core RAM-nya juga masih 2 GB. Oke, mungkin itu aja sih ya untuk video kali ini. Jadi nggak bisa untuk nyobain fitur Geniora Apps HP ini dikontrol menggunakan HP lain. Oke, itu aja. Klik like jika kalian suka, share jika kalian rasa video ini bermanfaat. Kita jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.